Hello everyone, let me introduce myself. My name is Yohanes Masrenko and my MPN is H1H025 and 094. Di sini saya akan membuat tugas video bahasa Inggris. Oke, yang pertama adalah discussion director atau membuat pertanyaan dan jawaban. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan Ibu Camille jatuh ke lantai untuk pertama kali? Menurut saya, eh, karena jatuh dari tangga atau lantai yang licin. Kedua, apa yang sedang dikerjakan oleh ayah Camille di luar kota yang jauh? Jawabannya, bekerja di suatu perusahaan yang ada di Prancis yang cukup jauh. Oke, yang ketiga, bagaimana Arman bisa memahami bahwa Camille sedang dalam keadaan darurat meskipun ia tidak mengenalnya? Jawabannya, karena banyak mengajukan pertanyaan dan menyanyikan ayah ibunya, sedangkan Camille bilang ibunya sedang tidak bisa bangun dan ia tidak tahu arah rumahnya. Yang keempat, apa yang dirasakan Ibu Camille ketika ia sadar bahwa anaknya yang berusia 3 tahun telah menelpon dokter dan berbicara dengan orang asing? Jawabannya, terkejut dan merasa bangga karena anaknya Camille yang baru berusia 3 tahun yang tergolong masih kecil sudah tahu keadaan situasi darurat. Yang kelima dan yang terakhir, bagaimana reaksi ayah Camille ketika ia tahu bahwa anaknya telah menelpon dokter dan berbicara dengan orang asing untuk meminta bantuan? Jawabannya, merasa sangat bangga karena anak seumur Camille sudah tahu keadaan darurat dan berani berbicara kepada orang asing. Yang kedua adalah konektor, yaitu membuat sebuah kisah nyata. Saat berusia 6 tahun, Jenny yang masih duduk di bangku sekolah, saat sore hari ibunya menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu. Akan tetapi ia sangat susah disuruh mandi karena anak-anak seusia 6 tahun itu sangat sulit diajak diskusi. Saat itu lokasi kamar mandi sangat jauh, berada di belakang rumah, bukan di dalam rumah. Setelah dipaksa-paksa, barulah ia bergegas untuk mandi. Dan saat ia akan mandi, ibunya saja yang mengantar. Dan saat ibunya mengantar, ternyata ibunya pergi ke sebuah warung dan ia pergi mandi sendirian. Dan kemudian saat dia selesai mandi, dia melihat seekor ular hijau kecil. Tapi setelah dia melihat ular itu, dia sangat terkejut dan dia berbicara serta berteriak dengan kencang, yaitu tolong aku, katanya. Saat itu neneknya mendengar teriakan dan langsung memanggil Jenna dan berbicara kepadanya. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Dan Jenna berbicara, ada ular. Ular itu sangat besar dan akan memakanku. Dan saat Jenna menunjukkan tempat ular itu, ternyata ular itu sudah tidak ada lagi. Dan kata nenek, Jenna itu berbohong. Tapi kata Jenna dengan lantang, tidak, aku tidak bohong. Lalu nenek berkata, lihatlah, tidak ada ular itu sekarang. Jenna mungkin hanya bermimpi dan saat ini sudah maghrib, kenapa baru mandi? Jika Jenna mandi saat maghrib ataupun malam, mungkin saja ular itu akan menggigit, kata nenek. Sejak saat kejadian itu, Jenna selalu mandi sore hari, di mana hari masih terang dan tidak akan mengulangi untuk mandi di waktu sore atau maghrib. Yang ketiga adalah ilustrator, yaitu menggambar tokoh dalam cerita tersebut. Ini adalah Camille yang berusia 3 tahun, dan ini adalah ibu. Dia terpeleset karena lantai licin dan tidak sadarkan diri. Dan yang ini adalah Claude Arman yang membantu menelpon polisi saat Camille sedang dalam kesulitan. Dan ini adalah polisi yang membantu Camille, dan ini adalah dokter yang membantu ibu Camille. Yang keempat yaitu word wizard, 5 kata sulit. Yang pertama started, yaitu mulai.
view beberapa, look at menatap atau melihat, doorbell yaitu bel pintu, dan yang kelima talk yaitu berbicara. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah summarizer, yaitu menceritakan ulang dan membuat solusi. Dalam cerita tersebut yaitu adalah seorang Camille yang seorang anak berusia 3 tahun yang sedang menghadapi situasi darurat ketika ibunya sedang jatuh dan tidak bisa bangun atau pingsan, dan ayahnya tidak ada di rumah, sehingga Camille harus menelpon dokter tanpa tahu alamat rumahnya. Solusinya adalah Claude Armand, seorang insinyur di kota, membantu Camille dengan mengajukan pertanyaan dan meminta bantuan dari perusahaan telepon dan polisi supaya mereka bekerjasama untuk menemukan alamat Camille dan mengirim bantuan sesegera mungkin ke sana untuk membantu Camille yang dalam keadaan darurat. Mungkin itu saja tugas video pembelajaran bahasa Inggris dari saya. Kalau ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.